Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, saya akan membahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, maka jangan lupa ya untuk klik join grupnya Telegram. Grup Telegramnya Wisdom and Invest. Di sana teman-teman juga bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Dan jangan lupa untuk stay tune sampai akhir video, karena selain membahas 10 saham pilihan teman-teman, saya juga akan sharing nih saham-saham hasil screenernya Wisdom and Invest. Jadi barangkali jika teman-teman ada yang belum cuan kemarin-kemarin, moga-moga dengan hasil screener ini, teman-teman bisa juga profit ya di hari esok. Sebelum mulai saya akan disclaimer dulu, semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikutan belajar dan merasakan manfaatnya tentunya ya. Saya akan mulai. Kita akan analisa dulu kompositnya seperti biasa. Mungkin teman-teman ada yang merasa kaget ya mendengar analis dari luar, dari beragam analis, bahwa komposit ini akan membentuk membentuk head and shoulder nih, dan koreksinya akan dalam banget. Tapi menurut saya ya don't worry ya, selama dia belum breakdown, dia belum valid. Karena kita pernah ngalamin juga gitu di area-area sebelumnya, di area sini juga pernah ya ngebentuk head and shoulder, tapi ternyata nggak breakdown. Jadi selama belum breakdown, jadi belum merupakan head and shoulder di sebelah sini. Oke, kalau nanti dia breakdown, maka kita tinggal bereaksi. Yang penting teman-teman sudah tahu ya, selama dia tidak breakdown artinya bukan. Artinya kalau dia mantul, maka teman-teman bisa manfaatkan pantulannya. Tapi kalau dia breakdown, artinya teman-teman harus siap untuk bereaksi. Jadi dikurangi nih portonya dan mulai memperbanyak porsi cash. Oke, di sini belum ada momentumnya. Dia masih berjuang ya di area support di sebelah sini di 6545. Moga-moga sih mantul sehingga kita tetap ada window dressing. Window dressingnya masih ada sekitar 10 harian lagi penentuannya nih. 1-2 minggu lah ya. Jadi Jumat ini, dan pas banget di Jumat selanjutnya itu di tanggal 31 kalau nggak salah. Iya, betul, 31. Jadi paling sampai Kamis ya, sampai 30. Antara 30 atau 31. 31 mungkin ada libur bersama kali. Saya belum lihat lagi nih kalender kalender tradingnya ya. Sedangkan untuk foreign flow-nya, jadi chart yang ini menunjukkan foreign flow. Di paling bawah ini ada NBSA, yaitu net buy sell asing. Di penunjuknya adalah, jadi cara membacanya, kalau misalnya ada hijau-hijau, artinya asingnya net buy. Dan yang harus kita paling perhatiin itu adalah rata-ratanya, ini yang berwarna abu-abu ini. Karena menunjukkan rata-ratanya ya. Jadi walaupun dia ada buangan hanya 1 hari, tapi besoknya mulai ada akumulasi-akumulasi lagi, itu artinya masih ada foreign flow gitu. Dan ini foreign-nya sebenarnya pelan-pelan agak menurun ya. Moga-moga sih nanti akan ada lagi sehingga indeksnya bisa lanjut lagi, moga-moga bisa ATH. Tapi selama dia, yang penting dia harus bertahan dulu nih di area sini. Ini sebenarnya sih masih sideway ya. Secara major dia sideway, area besarnya bisa segini nih. Semoga sih bertahan. Saham pertama adalah MEDC. Cek kakinya. Dari chart win, ini belum ada momentum, sehingga potensinya dia masih akan sideway aja. Dengan supportnya di area sini ya, di 466, seandainya dia breakdown, artinya dia akan ke support trendnya nih. Soalnya di sini ada channel downtrend yang berwarna magenta pink ini ya. Itu adalah channel downtrendnya. Jadi kalau misalnya dia breakdown dari 466, dia akan ke 445. Nah ini tinggal sesuaiin aja sesuai dengan fraksinya nih.
Kalau misalnya dia breakdown dan dia ke sini, moga-moga sih dia ada pantulan lagi ya. Jadi ada pantulan, gerakannya seperti ini, sehingga teman-teman kalau misalnya ada yang nyangkut pun masih sempat nih untuk SOS. So far sih belum ada yang oke untuk si MEDC, jadi belum ada sinyal entry. Kalau teman-teman ingin exit dulu, bisa dibatasi di area sini ya, di 466. Kalau dia closing ya di bawah 466, artinya sudah tidak oke nih. Jadi belum ada sinyal entry, momentum belum ada, pixelnya juga belum gimana-gimana banget. Foreign flow sih ada, foreign flow ini ada ya. Cuma kalau misalnya foreignnya hanya untuk invest ke depan, ya harganya nggak dinaikin ya nggak bisa juga. Coba kita cek MEDC weekly. Ini foreign flow secara weekly. Nah, yang penting kita harus utamakan teknikal dulu nih, karena kalau harganya masih mau diturunin dulu, ya kita nggak bisa apa-apa ya, Mas. Apakah kita mau gitu dibawa turun dulu, kan sayang. Mendingan kita nungguin aja saat harganya udah jalan. Jadi MEDC ini belum oke ya untuk entry, kecuali dia sudah breakout dari channel downtrend-nya. Ini kan ada channel downtrend nih. Di sini ada channel downtrend, sehingga dia akan bagus. Kita bisa ikutan entry kalau dia sudah breakout. Artinya harganya sudah siap untuk dinaikkan. Jadi mendingan kita nungguin aja. Saat harganya sudah mau dinaikin, baru kita ikutan entry ya, daripada kita ikutan di swing ke bawah gitu. Kalau di swing ke bawah kan kita empot-empotan juga ya. Asing mungkin modalnya gede. Kita kan modalnya sebagai retail mungkin nggak seberapa gitu. Untuk bumi, jadi saham-saham di sektor mining memang agak kurang ya. Masih belum jalan juga nih. Kita cek win-nya dulu untuk bumi, belum ada momentum, masih belum oke. Dia masih bergerak di dalam channel yang ini, jadi masih belum oke ya. Sehingga kalau lagi muncul channel-channel downtrend, sebaiknya segitiga hijau dan segitiga merahnya ini kita abaikan aja. Dan sebaiknya kita hindari malah ya saham-saham seperti ini. Ini agak-agak sideways nih. Jadi dia bisa juga menjadi sideways di area sini. Kalau mau spekulatif, paling spekulatif di area-area support. Jadi ini belum oke secara teknikal. Ini support di 65 dan resistnya di area 7071. Kalau ingin spekulatif, tunggu aja ada pantulan kayak di sini ya. Jadi dia di MA 200 lalu dia mantul, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk fast trading. Jadi bukan untuk swing terlalu panjang juga. MA 200-nya itu ada di 63, ini juga 62 ada area support ya. 62 63 itu boleh untuk spekulatif kalau dia mantul. Jadi seperti di sini juga ada pantulan, dia bertahan nih. Ini bisa entry, lalu ketika cuan teman-teman bisa kabur atau take profit-nya di area-area resist. Jadi momentumnya belum ada, nih belum ada. Kita cek tadi foreign flow-nya juga belum ada ya. Kalau ada pasti akan banyak hijau-hijau dan akan spike, bukan spike, maksudnya grafiknya akan meningkat gitu. Jadi kelihatan bagus. Ini juga belum ada flow. Dari kaki-kakinya tidak ada yang oke. Yang bagus adalah ketika ada hijau-hijau dan grafik warna hitamnya meningkat. Jadi ini belum oke. Selanjutnya film. Untuk film ini momentumnya memang agak melemah, dia udah cukup tinggi ya kenaikannya. Memang masih uptrend sih selama dia bertahan di area sini ya. Ini sudah mulai diambang-ambang. Ada garis win 830. Jadi selama dia bertahan di 830 itu masih oke, tapi kalau breakdown artinya tidak oke. Sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk pasang trailing stop. Kalau sinyal entry-nya seharusnya sudah di sini ya, sejak dia breakout, ini momentumnya juga menanjak, jadi entry-nya harusnya di area-area sana. Yang ini kalau dia breakdown, maka akan turun dulu ke bawah. Kemungkinan akan testing lagi area support, di sebelah sini juga ada support, sebelah sini juga ada support ya, atau bahkan ke support trend nih.
karena ini ada channel warna hijau, ini ada support trendnya lumayan jauh. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop, ini sinyal win, di sini sinyal win ya, sejak muncul segitiga hijau di area sini, dia breakout dari garis win, floating profitnya sudah 31,2%. Jadi tinggal pasang trailing stop, kalau kalau breakdown maka sudah amankan cuannya. Resistnya di area 915 dan 970. Ini ada resist 915, 970. Kalau dia breakout itu juga oke ya, karena sebenarnya dia lagi konsolidasi. Kalau dia breakout ke atas, maka teman-teman juga bisa ikutan. Untuk film, foreign flow-nya sih lumayan ya. Foreign flow-nya baru sedikit. Kalau kita tarik secara rata-rata sih sebenarnya enggak ya, kurang oke. Yang penting kita dahulukan teknikalnya, karena bisa aja walaupun asingnya exit, tetap teknikalnya bisa naik lagi. Hakaknya sih kurang nih, karena dia terus menurun. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop, karena pestanya bisa aja bubar sewaktu-waktu. Akra. Setahu saya, Akra ini akan split ya. Saya baca beritanya kalau nggak salah akan stock split. Sebentar ya, saya cek dulu berita resminya, entah apakah sudah keluar ya. Saya cek dulu ya. Iya. Nanti bisa teman-teman cek ya untuk berita stock split-nya itu tanggal berapa dan stock split-nya berapa. Coba saya cek di RTI apakah udah muncul ya. Untuk Akra, saya cek dulu. Belum muncul di RTI, jadi teman-teman cek aja beritanya. Atau mungkin kalau yang punya sahamnya biasanya ada dapat email ya. Nah itu bisa teman-teman cek di situ. Semoga dengan sentimen ini akan jadi sentimen yang bagus karena biasanya kalau stock split oke sih ya, jadi sehingga sahamnya juga semakin liquid. Cuma hari ini candle-nya malah jelek ya. Akra hanya akan bagus kalau dia sudah breakout nih dari area resist. Jadi dia masih tertahan di resist ini yaitu 44 di 4430 sampai 4470 itu ada resist. Support di 4180 nih yang ini. Momentumnya melemah hari ini karena candle-nya juga candle bearish ya. Volumenya sih masih di rata-rata nih. Nggak terlalu besar, jadi moga-moga besok masih bisa mantul nih di area support 4180. Bagi yang ingin spekulatif, pastikan dulu ada pantulannya. Kalau ada pantulan, maka bisa spekulatif. Moga-moga bisa tektokan nih. Buy on support dan sell on resist ya. Jadi area resist di sini barangkali teman-teman bisa take profit lagi di area situ. Atau bahkan kalau misalnya dia jadi breakout, itu akan oke banget teman-teman, tinggal swingin aja. Tinggal di hold atau take profit sebagian. Support selanjutnya, kalau sampai dia breakdown dari 4180, ini ada support lagi ya, yaitu 3950. Kalau dia sampai breakdown sini, maka artinya sideway-nya jadi lebar banget, yaitu ini akan menjadi area sideway. 3950 sampai 4430. Kalau sideway, maka teman-teman harus ingat strateginya. Jadi abaikan ya segitiga hijau dan segitiga merah, ini diabaikan. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. BOS dan SOS itu kalau sideway. Karena kalau sideway kan gerakannya seperti ini nih. Jadi kita nggak bisa swing. Kita buy-nya di support, lalu jualnya di area resist. Oke. Foreign flow. Foreign-nya malah net sell ya. Dan sebenarnya ini agak melemah nih jadinya. Yang tadinya hijau, ini malah mulai ada buangan-buangan. Maka harus dipantau dulu nih, apakah berita stock split-nya ini malah tidak memberikan sentimen yang baik, atau mungkin investornya malah pada nungguin, atau asingnya malah pada nungguin di bawah, karena ingin dapat barang murah ya. HKG juga kurang oke, ini mulai buangan nih. Mulai buangan. Yang tadinya bagus, ini jadi malah buangan. Support.
Jadi teman-teman jaga aja ya, jangan sampai dia breakdown 4180. Kalau breakdown, nanti pantau lagi di 3950. Dan pastikan ada pantulan dulu baru entry. Kalau nggak ada pantulan nanti malah jebol. Kalau jebol itu bahaya tuh, karena itu support kuat ya, yang 3950. Kalau jebol jadinya jelek. Next keras. Ini keras yang tadinya beritanya A, tiba-tiba jadi B. Kita cek. Di sini sempat ada momentumnya perbaikan, ini perbaikan ada di atas garis win. Ini potensinya dia bisa testing resist downtrend-nya nih. Ini ada resist downtrend ya di 455, ini tinggal dibulatkan aja sesuai dengan fraksi. Selama dia bertahan di atas garis win, maka ada potensi dia akan ke resist 455 atau bahkan ke resist yang ini nih. Saat dia breakdown ya, 472. Dan 472 ini kemungkinan akan jadi resist yang cukup kuat. Karena sejak breakdown di sini nih. Karena breakdown di sini, breakdown support kuat artinya dia akan jadi resist kuat. Maka hati-hati ya. Yang ingin SOS di area sana juga boleh silakan. 455, 472. Kalau 455-nya nggak bisa lewat, maka langsung take profit aja di situ. Karena khawatirnya 472-nya tidak tersentuh juga. Supportnya 410 ya, kita gunakan support garis win. Jadi kalau dia jebol dari garis win, maka dia akan testing support lagi nih. Jebol sini artinya dia akan testing ke support yang di sini lagi. Jebol situ artinya dia akan ke support trend 367. Masih downtrend ya si kerasnya ini. Lalu ini foreign flow-nya nggak ada nih. Kalau ada dia pasti akan meningkat seperti ini. Yang di situ nggak ada. Walaupun ada foreign flow, tapi harganya naiknya nggak tinggi-tinggi banget ya. Maka dari itu selalu saya katakan, utamakan technical dulu. Walaupun ada foreign flow, tapi kalau harganya nggak naik, percuma. HKK-nya juga tidak ada. HKK-nya tidak oke. Next adalah Pegas. Ini daripada Pegas, sebenarnya cakapan Agi. Nanti kita bahas ya Aginya di belakang, tapi ini masih saham requestan teman-teman. Untuk Pegas ini breakdown nih. Cuma ada sedikit pantulan sih. Dan harus wait and see dulu ya. Ini kalau besok masih bikin lower low, jadinya tidak oke nih. Walaupun hari ini dia ada buyer, ini karena ada ekor ya, artinya ada tekanan beli juga. Tapi kalau misalnya besok tetap bikin lower low, artinya bayarnya kalah nih. Momentumnya soalnya juga nggak bagus, jadi besok wait and see dulu. Ini Pegas, foreign flow, tuh. Walaupun foreign-nya belum exit, tapi kalau mereka entry-nya sudah dari bawah, dari sini ya, tuh lihat dari area sini, otomatis mereka mau cut loss kapan aja bisa, bukan cut loss malah. Taking profit kapan aja bisa. So, pastikan technical dulu. Ini kalau misalnya sampai ini sih lagi pas-pas ya, dia nutup gap di sini. Mudah-mudahan sih mantul, tapi kalau nggak mantul, artinya teman-teman harus disiplin nih. Karena kalau dia closingnya di sini, bodinya di sini, artinya kurang oke nih. Kemungkinan akan lanjut turun ke bawah. HK-HQ-nya ini sih kurang oke ya, merah-merah-merah. Masih tidak oke. Selanjutnya ada TPMA, Win TPMA. Kita cek HK-nya juga. TPMA tidak begitu liquid dengan rata-rata transaksi di 2,37 miliar, tapi menarik nih. Kenapa menariknya? Karena rata-ratanya ini semakin menanjak ya. Bisa aja dia semakin menjadi liquid, cuma dia belum ada momentum nih. Ini jaraknya terlalu padat sebentar ya. Kita cek di chart yang pakai HKK aja mungkin support resistnya lebih kelihatan. Ini ada foreign flow tapi baru 1 hari, jadi belum tentu serius. Kalau serius dia harus beberapa hari ya, karena asing juga bisa tektokan loh. HKK-nya kurang oke. Ini jadi supportnya kita bisa gunakan di harga low sini ini. Wait ya, di sini kurang terbaca. Coba pakai yang ini aja.
Di 336 sampai 360 itu area support. Jadi kalau dia breakdown dari situ artinya tidak oke. Walaupun hari ini ada foreign flow dan volumenya kelihatan menarik karena sudah mulai ada volume yang tadinya nggak ada. Sekarang sudah mulai ada volume. Tapi kalau dia masih mau nurunin harga karena pingin barang yang lebih banyak mungkin atau harga lebih murah, ya maka nggak bisa juga. Jadi kita selalu utamakan price action. Ingat itu. Price action itu apa? Mungkin teman-teman bingung karena sering dengar ya. Price action itu artinya pergerakan harga. Jadi harganya kalau misalnya suatu saham itu bagus dan uptrend, dia pasti akan membentuk higher high. Kalau dia bikin lower low atau dia bikin tangga ke bawah, artinya itu tidak oke. Selanjutnya ada INTP. Oke, kita cek INTP-nya, likuiditas oke, momentumnya melemah ya. Jadi agak kurang oke nih. Dia lagi mau testing support. Di sini ada area support yaitu 11.150. Mudah-mudahan bertahan di situ. Di sini ada resist downtrend, jadi dia belum mampu lewat dari sana. Kalaupun dia mantul, ini candle-nya sih cukup oke ya, karena ada candle doji lalu candle hijau. Ini bisa menjadi reversal, tapi reversalnya mungkin sampai di sini aja. Dia akan testing resistnya dulu. Kalau belum bisa lewat, artinya teman-teman boleh taking profitnya di area sana. Resistnya di 12250 di area situ ya, jangan pas-pas. Lalu ini support, ini resist yang tadi saya sebut 12250. Itu adalah resistnya. Kalau mau taking profit, jangan terlalu ngepas-ngepas karena takutnya nggak kena. Oke, kalau support sini jebol, support di bawahnya ini ada nih, cukup berlapis ya, 11025 sampai 10800. Kalau resist yang di sini breakout, baru oke. Artinya ada potensi dia akan ke 12575 atau bahkan testing high yang di sini lagi. Untuk foreign flow-nya nggak ada, jadi foreign-nya sehari beli, besok jual, sehari beli, besok jual. Ini belum oke ya, untuk foreign flow-nya tidak ada, HKQ juga kurang oke, nggak ada yang serius. Artinya ya itu, kalau mau spekulatif silakan, tapi sampai tadi di resist itu aja, teman-teman silakan taking profit. Lalu BCIP. Oke, BCIP. Bumi Citra Permai Properti. Ini momentumnya sih membaik, cuma volumenya nggak enak ya, makin tipis. Yang tadinya liquid, ini harusnya di sini nih. Yang tadinya lagi sideways, tidak ada volume, tiba-tiba ada volume. Nah, di sini sebenarnya yang menarik, terus ada momentum. Entry-nya harusnya di area sini ya. Jadi bukan setelah pestanya bubar, ini udah bubar nih pestanya nih. Sudah bubar di situ. Di sini ada resist downtrend jadinya belum oke. Momentum memang membaik, tapi paling dia hanya akan sideways di area sini dulu, sampai dia breakout lagi, membentuk higher high lagi, ini baru oke. Untuk si BCIP ya. Resist di 101, support di 88. Kalau breakdown dari sini, artinya tidak oke. Dia akan lanjut ke bawah ya. Ini sebaiknya teman-teman disiplin kalau misalnya dia sampai breakdown. Ini foreign flow-nya juga nggak gimana-gimana banget, nggak ada yang serius, HKK-nya juga tidak ada yang serius. BCIP setelah itu BBCA. Wah, baru kali ini tumben banget ada yang request BCA. Biasanya sahamnya begitu-begitu. Ya, BBCA sih kurang nge-hype ya. Mungkin karena gerakannya juga sudah nggak gimana-gimana banget, jadi kayaknya mulai ditinggalkan. Biasanya yang tetap di sini, setia di sini itu adalah investor. Kalau nggak di sini, di BRI, udah pergerakannya susah, nggak begitu banyak pergerakannya.
Karena rata-rata yang ada di situ adalah investor. Jadi kalau para trader biasanya mereka ada di saham-saham yang sangat volatil. Di situ karena tempat saham-saham yang volatil itulah mereka mendapatkan cuan, terutama yang murah ya, yang beberapa ratus. Ini kan beberapa ribu, agak susah untuk dicopet-copet. Mau naik 1 tik, kurang puas rasanya. Jadi untuk saham-saham yang apalagi searah dengan indeks ya, IHSG, maka pergerakannya jadi nggak begitu banyak banget. Support di area 7250, resist di 7525. Dia masih sideways aja, dan sebenarnya di sini ada resist downtrend ya. Masih ada resist downtrend-nya, dia belum berhasil breakout, jadi hanya akan oke si BCA ini kalau sudah breakout nih di atas 7525. Sekaligus resist downtrend lainnya baru jadi oke. Mungkin akan menarik lagi nih banyak, kalau misalnya dia sampai breakout baru akan menarik perhatian banyak trader. Sekarang sih belum menarik perhatian banyak trader karena pasti masih pada sibuk di gorengan dan di saham-saham second dan third liner yang gampang untuk di scalping atau fast trading. Ini momentumnya juga belum ada, memang ada perbaikan. Nanti kita lihat aja ya. Moga-moga sih ada window dressing terutama untuk banking-banking besar, BCA, BRI, BNI, BMRI gitu. Ya, moga-moga ada pergerakan di situ. Sekarang sih belum ada pergerakan, foreign flow-nya begitu-begitu aja. Ada foreign flow sedikit tapi nggak serius banget ya. Kalau serius banget kan sampai ini nih, seperti ini. Ini ketika sideways, nggak ada pergerakan sama sekali. Seperti saya bilang biasanya untuk investor, jadi mereka memang nggak ditradingkan, lalu setelah itu baru jos naik. Tapi ini juga mulai tidak ada pergerakan gimana-gimana, jadi tunggu aja. Wait and see. Ini juga ya, belum ada yang nothing serius nih. Kalau ingin invest, maka teman-teman bisa cicil ya di area-area support. Nih 7250 ada support. Jadi namanya invest jangan berharap akan cuan seperti saham-saham gorengan ya. Karena kalau invest kan hitungannya tahun. Jadi jangan dibukanya setiap minggu. Jangan ngeliatinnya BCA minggu depan, kok belum cuan ya? Minggu depan buka lagi, kok belum cuan ya? Jadi BCA itu hanya untuk investasi. 7250, 7000, 6720, MA200 juga bisa kita gunakan sebagai area-area support. Jadi teman-teman nyicil. Kalau dia ke sini buy, di sini buy, di sini buy gitu ya. Jadi menggunakan sistem dollar cost averaging. Seperti ini. Tadi sudah, hak-haknya sudah, oke. Sudah 10 saham yang teman-teman request. Kali ini saya akan sharing saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Saya akan share screener all time high dulu. Cuma screener all time high-nya nggak begitu banyak yang menarik ya. Tadi saya sudah sempat ngintip. APIC, Arta, ini sahamnya agak-agak, ini saya tunjukin sebentar. Rata-rata nggak begitu liquid. Salah satunya menarik itu hanyalah TNCA kan kena suspend ya. TNCA masih suspend. Lalu apa tuh tadi yang kena suspend? Saya lupa. Temas TNCA itu masih, BPTR juga kalau nggak salah kena suspend tuh. Jadi yang oke adalah MITI sih kayaknya lagi digoreng aja nih, karena nggak ada inflow sebetulnya ya. APIC ini sebetulnya sahamnya kayak tuker-tukeran, karena volumenya kayak sisir begini. Momentumnya juga begitu. Jadi kayak saham-saham repo gitu. Untuk teman-teman kalau ingin ikutan sih silakan, tapi saya nggak menyarankan ya, karena yang namanya saham repo, ketika urusannya sudah beres, maka ya saya bubar gitu. Nggak akan dinaikin lagi. Mungkin transaksinya si APIC ini juga sedikit ya, walaupun dia ada candle-candle begini, tapi kalau kita lihat transaksinya itu sedikit. Lalu, untuk saham-saham ATH lainnya adalah itu yang tadi MITI saya bilang ya. Untuk MITI sih hanya lihat teknikal dan katanya udah tinggi banget. Ini sebenarnya teknikalnya sih bagus.
cuma nggak ini naiknya karena digoreng gitu. Kemungkinan bisa aja dia akan turun dulu ya si MIPI ini ke support 226 karena secara foreign flow dan kakinya sih nggak ada gitu. Coba. Wah, kakinya malah buangan, jadi lagi digoreng aja. Ini nggak ada. Tuh. Oke. Yang mau saya share adalah AGI. Saya akan share saham-saham yang memang cukup liquid, ada flow-nya, jadi cukup serius gitu. Oke, ya AGI ini dia sudah breakout ya dari triangle-nya. Jadi sudah breakout. Ini sebenarnya ada triangle yang di atas lagi tuh. Ini nggak ketarik. Jadi intinya sih dia sudah breakout, jadi bagus. Volumenya juga semakin meningkat, sudah mulai ada volume ya. Jadi oke, momentum juga semakin meningkat. Untuk teman-teman yang ketinggalan, ini boleh nyicil. Nyicil di mana? Di area-area support. Sebenarnya kemarin candle merah itu boleh tuh. Itu menjadi area support 1700 atau boleh cicil di area VWAP. Jadi misalnya VWAP-nya 1788. Ini kan di bawah VWAP. Nah, ingin nyicil itu boleh ya sebetulnya. Cicil-cicil di area bawah VWAP. Sampai di atas garis winline itu sebetulnya dia masih oke. Cuma memang dalam banget. Semoga sih nggak koreksi sampai ke winline. Inflow-nya ada, yaitu inflow dari asing, lalu kakinya juga kemarin sih banyak buangan ya. Tapi moga-moga akan ada lagi. Selanjutnya ada Bina, cuma ini agak binal ini. Agak liar dia ya. Bina ini menarik kenapa? Karena ada volume juga yang tadinya tidak ada, dia mulai meningkat volumenya, momentumnya juga meningkat, dan dia breakout juga ya dari area sideway-nya. Sini ada area sideway, dia sudah breakout, walaupun hari ini jadi jarum nih. Tapi inflow foreign-nya masih oke. Jadi kalau ada koreksi-koreksi ke bawah VWAP sebenarnya masih oke ya untuk kita entry. Nah, ini buangannya juga kecil. Jadi tadi saya sempat pantau juga, itu buangannya memang kecil. Selanjutnya ada MLPL yang katanya yang banyak berita di mana-mana dan banyak di-share-share lah. Kita cek aja ya MLPL-nya. MLPL-nya ini sebetulnya sih masih sideway dan belum ada momentum. Right issue-nya kapan ya? Saya agak-agak lupa nih, nggak ngingetin yang kayak begitu-begitu. Karena kalau saya sih, saya nggak terlalu banyak berharap ya. MLPL tuh, ini RUPS-nya, right issue-nya belum ada beritanya nih kayaknya. Belum ada kabarnya right issue-nya berapa, di angka berapa, karena khawatirnya kayak MPPA nih, yang katanya right issue-nya di 700 tapi nggak naik-naik gitu ya. Jadi kita ke technical aja yang penting. Dia lagi sideway. Kalau dia breakout dari sideway-nya, maka itu bagus. Kenapa? Sekaligus dia breakout dari downtrend lainnya. Sebentar ya, ini nggak kelihatan downtrend lainnya. Ini deh. Karena dia masih strong downtrend sebetulnya. Dia ada resist downtrend line dan ngepas ya. Jadi hanya akan oke kalau dia breakout. Breakout dari area sideways sini sekaligus dari sini. Dan semoga nggak false. Kalau dia memang breakout dengan volume, ini oke ya. Dalam seminggu, ini kan weekly nih. Satu candle artinya satu minggu. Artinya dalam seminggu ini memang oke gitu. Ada foreign flow-nya. Jadi moga-moga breakout. Bagi yang ingin kepastian, kalau mau spekulatif dulu, nitip sendal gitu ya, artinya beli porsi kecil itu silahkan. Kalau breakout baru nambah, itu juga boleh. Dengan support di 372, garis winline 368, resist 416, 440.
Ini moga-moga dia breakout. HKK tidak valid ya, kelihatannya sama kayak MPPA juga kayak begitu nih. Waktu itu MPPA hijau semua, tapi nggak naik-naik juga. Tuh. Jadi kita tetap price action aja. Kalau dia breakout baru bagus, kalau tidak breakout maka tidak oke. Win PALM. Nah ini saham ATH juga, cuma sudah mulai ada buangan ya. Ini saya udah pernah share sebetulnya. Saya share saham PALM ini kapan ya? Udah lama banget. Kemarin ada yang komen lagi tuh. Saya sudah share sejak di sini nih, di area-area sini nih, sejak breakout di sini. Dan ini udah kemana-mana gitu ya. Udah dari sejak kapan? Win line-nya, nah ini udah mulai ada buangan di sini, ada buangan. Jadi harus hati-hati, bukan saatnya entry lagi sih sebetulnya. Cuma kalau ada yang entry, misalnya ada yang entry sejak waktu saya share kan kalau nggak salah di candle yang ini deh. Kalau ada yang entry, maka jangan lupa pasang trailing stop ya. Karena walaupun dia naik dengan distribusi, tetap aja bisa naik sebetulnya. Kalau teman-teman ingin mulai mengurangi barang atau kurang-kurangin barang, itu silakan banget. Karena jaraknya udah jauh banget dari garis minline-nya, support di 750 tuh. Resistnya, maka harga high hari ini adalah resistnya, karena dia ATH kan, 1070. Lihat tuh, dia naiknya, asingnya jualan. Haki-hakinya juga ya, dia naik, buang-buang, naik, dia buang. Jadi hati-hati. Kalau belum punya barang, maka jangan, kecuali teman-teman bisa scalping. Kalau scalping ya silakan. Artinya kan cuan bungkus dan tidak disimpan barangnya. PALM lanjut WH. Jadi saham-saham ini nih, ini namanya apa sih? Saham-saham transportasi, ya ampun, susah banget mau keluar dari mulut. Jadi saham-saham transportasi hari ini lumayan ya. WH, WINS, MBSS, dan nanti kita akan bahas itu semua. Saya lupa lagi, kayaknya masih ada lagi deh. Saham-saham transportasi. Aku cek dulu ya, tadi yang naik apa aja ya? Saham-saham transportasi. Oke, sementara itu dulu deh. Nanti teman-teman cek kembali ya. Kalau misalnya ada beberapa saham-saham yang menarik, sisanya ada sih sebenarnya banyak saham-saham menarik, tapi nggak liquid semua. Makanya saya tidak berani untuk share di sini. Takutnya nanti teman-teman malah HK-nya terlalu nafsu banyak, lalu malah nyangkut. WH, ini volumenya sudah mulai ada. Cukup liquid juga di 6 miliar ya. Breakout. Ini saya nggak hitung ekornya, jadi cukup body aja, pokoknya closing di atas itu sebenarnya udah cukup menarik. Support di 230, triple 2, momentumnya ada, pixelnya juga bagus, bertahan di atas garis winan, ini oke ya, dengan resist di 244, kalau breakout maka lumayan nih, jauh. Di area sini juga resist sih. Di area sini juga ada resist. Sekitar berapa tuh? 270 ya, kurang lebih di area-area situ, 270. Kita cek apakah si WH ada inflow. Infonya sih nggak gimana-gimana banget, tapi kita utamakan teknikal. HKK juga belum serius-serius banget, tapi teknikalnya udah cukup oke ya. WH, selanjutnya ada WINS. WINS ini ATH bukannya? Kalau salah ATH ya? Saya nggak ngingetin. Oh, enggak ya. Tapi secara weekly bagus, teknikalnya bagus. Memang naiknya sudah cukup signifikan sih. Ini lagi konsolidasi di area sini. Selama dia bertahan nih di atas garis win, tuh ada harga low yang candling juga kan. 194 ya garis win-nya. Selama dia berhasil closing di atas itu masih oke. Dengan resistnya di area sini, harga high yang kemarin nih,
berapa tuh? 2, 3, 4 itu adalah resistnya. 2, 3, 4 itu adalah resist. 2, 3, 6, 2, 4, 8 itu juga area resist. Supportnya yang tadi ya sudah saya sebutin, 197, 194. Momentumnya ada di atas garis win, foreign flow-nya juga ada nih, hijau-hijau ya. Yang serius tuh yang cakep tuh seperti ini. Jadi carilah saham-saham yang memang teknikalnya bagus, inflow-nya ada, jadi ada inflow dari asing, ataupun hak-haknya juga bagus. Hak-haknya wins, coba kita cek. Hak-haknya sih kurang menarik. Tapi it's okay, kita utamakan teknikalnya dulu. Selanjutnya MBSS. MBSS ini juga menarik ya. Memang nggak liquid-liquid banget sih karena ATT-nya hanya 3 miliar. Dan yang penting sih teknikalnya bagus, jadi kita utamakan itu dulu. Sehingga kalau memang ini kurang begitu liquid, teman-teman harus mengatur ya porsi beli dan jualnya gitu. Jangan terlalu ekstrim. Jadi jangan sampai melebihi bid atau melebihi offernya. Jualannya juga yang sopan, belinya yang sopan. Oke? Dengan support di 10.20, ini breakout ya hari ini ya. Volumenya juga cukup besar, momentumnya juga ada. Ini juga oke, bagus. Kita lihat. Foreign flow-nya baru ada hari ini. Moga-moga sih bisa testing atas tuh. Ini oke juga. Moga-moga bisa testing high yang di sini atau bahkan 1175. MBSS. Coba kita lihat apakah dia all time high. MBSS. Enggak, bukan all time high. Tapi teknikalnya menarik. Oke, kita lanjut. Oh, sudah ya, hasil screener sudah. Saya share lagi deh, sedikit lagi screenernya aja nih. Waduh, kenapa dia tidak mau loading? HKHKI, ini ada HKHKI. Ini hasil screener doang ya, bukan berarti sahamnya itu harus, bukan berarti sahamnya bisa langsung kita beli. No, tetap kita harus analisa di manakah supportnya, apakah ada foreign flow-nya, apakah teknikalnya bagus, apakah dia uptrend, itu tetap kita harus analisa ya. Jadi bukan berarti semua saham yang masuk screener itu oke, enggak selalu. Ini screener HKHKI, TLKM, MLPL, ASII, KABAK, karena ada beberapa saham kan teknikal, ada beberapa saham yang HKHKI itu tidak valid. Maka kita harus ngecek kembali masing-masing sahamnya. Ini ada INDX, ini gorengan-gorengan juga sih, Denar. Pagi kan udah tadi dibahas ya. Apa nih, MBSS yang tadi sudah dibahas, PTPS, MLIA, SKT, TRIN. Ini sebenarnya ada banyak sih beberapa saham yang menarik-menarik. Cuma memang mungkin masih kurang liquid atau tidak ada foreign flow atau hak-haknya tidak valid, itu maka teman-teman bisa pertimbangkan mana yang paling oke gitu ya. Ini silakan bagi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin analisa, karena ini kan waktunya terbatas. Jadi teman-teman kalau masih ada yang tertarik untuk melihat-lihat dan menganalisa secara mandiri, itu dipersilakan banget, tinggal gunakan aja petunjuknya dari cara-cara yang tadi saya kasih. Misalnya dia teknikalnya ya bikin higher high enggak, lalu di atas garis win enggak, ada momentumnya enggak, dan ada foreign flow-nya enggak, hak-haknya oke enggak. Kalau ketiganya itu konfirmasi, ketiganya bagus, win chart, foreign flow dan hak-haknya bagus, artinya semakin besar probability untuk naik ya. Sedangkan kalau misalnya hanya teknikal yang bagus, foreign flow-nya tidak ada dan hak-haknya tidak oke, maka artinya probability-nya semakin kecil atau ada kemungkinan itu hanya digoreng. Sehingga kalau digoreng, teman-teman tetap ya bisa cuan, don't worry. Jadi walaupun hanya teknikal yang bagus, artinya teman-teman bisa ikutan. Cuma mungkin tidak di swing selama itu, teman-teman hanya fast trading aja. Jadi selama teknikal bagus, entry. Selama masih membentuk higher high, masih bisa di
swingkan. Tapi kalau begitu dia breakdown dari support, maka juga harus disiplin untuk exit. Oke? Mudah-mudahan analisa hari ini bisa membantu, dan saya doakan supaya teman-teman semoga bisa pada cuan. Kalaupun hari ini nggak bisa cuan, don't worry, selalu akan ada kesempatan di esok hari. Yang penting teman-teman jangan sampai kapok ya. Sebaiknya teman-teman tetap terus berlatih karena akan indah pada waktunya, dan semoga teman-teman bisa cuan di esok-esok hari. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Thank you.